Ya, melanjutkan pembahasan sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang instruksi dan aksi. Seperti kita ketahui sebelumnya, sebuah algoritma berisi langkah-langkah penyelesaian suatu persoalan. Nah, pada hakikatnya, sebuah algoritma berisi sekumpulan instruksi yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian untuk suatu persoalan. Nah, di sini bisa dilihat juga instruksi bisa diartikan sebagai perintah untuk melakukan aksi tertentu. Nah, untuk contoh instruksi, misalnya membaca data masukan, lakukan perhitungan, menuliskan hasil perhitungan dan lain sebagainya. Nah, berbicara dengan instruksi dan aksi, maka nanti kita akan kaitkan dengan tiga konstruksi dasar dalam algoritma. Ya, langsung saja, sebuah algoritma dibangun dari tiga konstruksi dasar. Yang pertama, runtutan atau sequence, kemudian ada pemilihan dan juga pengulangan. Ya, yang pertama, sequence atau runtutan. Ini merupakan eh, konstruksi awal salah satu dari algoritma. Ini sebuah runtutan terdiri dari atas satu atau lebih pernyataan atau aksi yang dikerjakan secara berurutan. Yang berarti tiap instruksi dikerjakan satu persatu, dilaksanakan tepat satu kali dan tidak ada instruksi yang diulang. Kemudian untuk urutan instruksi sebagaimana yang tertulis di dalam teks algoritmanya. Kemudian akhir dari instruksi terakhir ini merupakan akhir dari algoritma. Ya, ini itu adalah sedikit penjelasan dari eh, konstruksi dasar runtutan. Ya, contoh algoritmanya, kita mengambil contoh menghitung luas persegi panjang. Untuk urutannya ada masukkan panjang, masukkan lebar, kemudian hitung luas, di mana panjang kali lebar, kemudian tulis luas atau tampilkan luas. Nah, ini urutannya harus sesuai dengan apa yang tertera dalam algoritmanya. Oke. Kemudian urutan instruksi dalam algoritma ini adalah penting ya. Jadi urutan instruksi akan menunjukkan urutan logika penyelesaian masalah seperti yang dicontohkan tadi sebelumnya dalam kasus menghitung luas persegi panjang. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah urutan instruksi yang berbeda mungkin tidak ada pengaruh terhadap solusi persoalan, tetapi mungkin juga kan menghasilkan keluaran yang berbeda tergantung pada masalahnya. Ya, ini adalah contoh urutan instruksi yang berbeda tetapi tidak mempengaruhi hasilnya. Ya, bisa dilihat kotak kanan dan juga kotak kiri. Ada urutan instruksi yang berbeda. Perhatikan poin 2 dan 3. Mulai dari satu deh. 1, 2, 3, 4. Silakan diperhatikan untuk urutannya. Ya, ada urutan yang berbeda, tetapi tidak mempengaruhi hasilnya. Ya, dari kedua algoritma tersebut, hasil C dan D adalah sama. Ya, tidak mempengaruhi hasilnya ketika urutannya dibedakan antara poin 2 dan juga poin 3. Mungkin ketika dibalik urutannya ini tidak akan mempengaruhi hasilnya. Hasilnya nilai C dan D tetap adalah sama. Dan ya, berikut ini adalah contoh untuk urutan instruksi yang berbeda tetapi mempengaruhi hasilnya. Misal nih, dibaca dua buah bilangan integer, kemudian hitung penjumlahan dan perkalian dua buah bilangan tersebut dan tampilkan hasilnya ke layar. Nah, jika dibandingkan dengan dua algoritma sebelumnya di mana urutan tidak mempengaruhi hasilnya, maka bisa dipastikan
Saat ini ketika susunannya dirubah urutannya, maka akan mempengaruhi hasilnya. Ya, bisa diperhatikan di sebelumnya perintah read A, B ini berada di urutan yang pertama setelah deskripsi, ya, ada di atas urutannya. Nah, maka maka akan ketahuan hasilnya. Nah, saat ini untuk contoh kasus yang ini, read-nya ada di urutan dua terakhir di bawah, dari bawah, ya. Maka bisa disimpulkan hasil C dan D ini akan berbeda dengan dua algoritma sebelumnya, di mana sebelumnya read A B ini akan mendefinisikan A dan B, nilai A dan B sebelum melakukan penghitungan. Jadi A sudah diketahui dulu nilainya, misal A1 atau B2, maka akan dimasukkan ke dalam rumusnya, kemudian ditulis hasilnya, maka akan keluar hasilnya. Tetapi pada saat ini urutannya adalah di sini dilakukan perhitungan dulu A plus B, A kali B, tetapi belum didefinisikan A, B-nya, nilai A dan nilai B-nya. Maka ketika dituliskan di sini, maka hasilnya pasti akan berbeda. Silahkan dipahami. Dan ya, konstruksi yang kedua, ke selection atau pemilihan ataupun struktur keputusan, ya sama saja. Nah, ini merupakan struktur program yang melakukan proses pengujian untuk mengambil suatu keputusan apakah suatu baris akan diproses atau tidak. Nah, biasanya pengujian kondisi ini dilakukan untuk memilih salah satu dari beberapa alternatif yang tersedia. Dan syaratnya adalah sebuah pernyataan boolean itu dapat bernilai benar atau salah. Dan berikut adalah, misalnya di bawah itu adalah operan-operan yang dihubungkan dengan operator logika, atau bisa dilihat pada samping kanan terdapat bagan. Jadi ada suatu kondisi atau syarat yang harus terpenuhi untuk memilih salah satu dari perintah atau alternatif yang tersedia. Ya, adalah contohnya. Misalnya 5 sama dengan 5, ini akan bernilai true, dan karena 5 sama dengan 5. Kemudian poin yang kedua, 3 sama dengan 4. Ini artinya ini adalah pernyataan yang false, salah, karena 3 itu tidak sama dengan 4. Nah, kemudian yang 3 lebih dari 1, kira-kira nilainya apakah false atau true? Dan ya, seharusnya nilainya adalah true, ya, karena 3 itu adalah lebih dari 1. Kemudian selanjutnya 5 tidak sama dengan 2. Apakah true? Ya, seharusnya true, karena memang benar 5 itu tidak sama dengan 2. Kemudian A sama dengan 5. Ini akan tergantung dari nilai variabel A-nya. Ini akan bisa bersifat true atau false, tergantung dari nilai variabelnya. Yang terakhir pun A lebih dari 5 dan B sama dengan 2, ini akan bernilai true jika pernyataan A lebih besar dari 5 itu bernilai true, dan pernyataan B sama 2 ini juga bernilai true atau benar. Oke. Ya. Berikut adalah beberapa contoh untuk beberapa proses, ya. Jadi bisa dilihat dari uraian langkah-langkah yang ada, tidak semua baris program akan diproses. Nah, di sini misal masukkan nilai siswa. Jika red n, ya, berarti ini nilai siswa didefinisikan sebagai n. Jika n sama dengan lebih besar sama dengan 60, maka dinyatakan lulus. Jika tidak, dinyatakan tidak lulus. Nah, di sini baris program nomor 8 akan diproses jika
kondisi nilai siswa lebih besar sama dengan 60 ini bernilai benar, maka baris 8 akan dikerjakan atau akan diproses. Kemudian baris program nomor 10 akan diproses jika kondisi nilai siswa lebih besar sama dengan 60 ini bernilai false atau salah. Jadi bisa diperhatikan untuk memudahkan pembacaan pada flowchart bagian kanan, silakan untuk dipahami dan dipelajari. Ya, ini adalah keterangan yang tadi ya, tidak semua baris program akan diproses. Program nomor 8 akan diproses jika nilai siswa lebih besar sama dengan 60 bernilai true. Juga sebaliknya nomor 10 akan diproses jika bernilai false. Ya. Kemudian yang kedua, konstruksi yang kedua terkait dengan pengulangan. Yang ketiga yang terkait dengan pengulangan. Ini bisa dikatakan sebagai instruksi yang dapat mengulang sederetan instruksi secara berulang-ulang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Nah, salah satu kelebihan dari komputer adalah mampu mengerjakan pekerjaan yang sama berulang kali tanpa kenal lelah ya. Karena ini adalah salah satu kelebihan dari sebuah komputer. Nah, struktur pengulangan ini akan memungkinkan kita untuk membuat suatu algoritma dari instruksi yang berulang-ulang lebih efektif ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah misalnya mencetak suatu kalimat sebanyak 100 kali. Nah, kita cukup membuat suatu algoritma 3 atau 4 baris untuk mencetak suatu kalimat sebanyak 100 kali. Oke, langsung saja mungkin kita akan contohkan nanti. Nah, ini adalah beberapa strukturnya. Jadi pada dasarnya struktur instruksi perulangan ini terdiri dari satu, yang pertama adalah kondisi perulangan. Ini kondisi yang harus dipenuhi supaya perulangan dapat dikerjakan. Kemudian ada badan perulangannya. Ini merupakan deretan instruksi yang akan diulang-ulang pelaksanaannya. Kemudian ada pencacah perulangan. Ini adalah variabel yang nilainya harus berubah supaya perulangan dapat terjadi dan pada akhirnya membatasi jumlah perulangan yang dapat dilaksanakan. Untuk jenis pengulangan terdapat 3 yang akan kita bahas di sini. For next, kemudian while do, dan juga repeat until. Langsung saja yang pertama, for next. Nah, makna dari bentuk perulangan di sini adalah ulangi instruksi tersebut berdasarkan variabel perulangan mulai dari nilai awal hingga nilai akhir ya, seperti dilihat di bentuk umum dan juga bagannya. Nah, dari bagan yang di samping kanan ini, dari gambar tersebut instruksi akan dikerjakan sebanyak 4 kali karena perulangan dimulai dari 1 sampai 4. Nah, dari 1 sampai 4 instruksi ini akan dikerjakan secara berulang. Ini untuk penjelasannya. Kemudian yang kedua, while do. Untuk bentuk umumnya ada while, kondisi, kemudian kerjakan instruksinya. Nah, dari bentuk pengulangan di sini, instruksi akan dilaksanakan berulang kali selama kondisi bernilai true atau benar. Dan jika false, maka badan pengulangan tidak akan dikerjakan atau dilaksanakan, yang berarti pengulangan selesai. Ya, ini adalah untuk penjelasannya. Dan ini adalah untuk contoh algoritmanya, algoritma cetak angka. Jadi selama nilai K ini kurang dari sama dengan 8, maka dia akan mengerjakan instruksi untuk write K, tulis K, di mana K sama dengan K plus 1. Nah, jika kondisinya sudah bernilai false, artinya K sudah tidak
kurang dari sama dengan 8, maka pengulangan tidak akan dilaksanakan, yang berarti pengulangan ini akan selesai, end while. Oke. Dan ini adalah repeat until, bentuk yang ketiga. Nah, dari bentuk pengulangan ini, instruksi yang dilaksanakan berulang kali selama kondisi bernilai true, dan jika false maka badan pengulangan tidak akan dilaksanakan, yang berarti pengulangan selesai. Ini hampir sama dengan while tadi, hanya saja untuk penulisannya agak sedikit berbeda. Bisa diperhatikan pada contoh algoritma cetak angka di samping. Ya, sampai di sini akan saya simpulkan ya, dimana sebuah algoritma, ini adalah beberapa kesimpulan yang kita dapatkan untuk pembahasan kali ini. Sebuah algoritma pada hakikatnya berisi sekumpulan instruksi yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu persoalan. Nah, instruksi adalah sebuah perintah untuk melakukan aksi tertentu. Kemudian diperhatikan juga bahwasanya dalam bahasa pemrograman, instruksi dinyatakan sebagai sebuah pernyataan. Dan dia 3 konstruksi dasar untuk sebuah algoritma. Yang pertama adalah runtutan atau sequence, kemudian ada selection, pemilihan, dan juga ada pengulangan atau repetition. Ya, sebuah runtutan terdiri atas satu atau lebih pernyataan yang dikerjakan secara berurutan. Dan untuk pada selection, sebuah aksi akan dikerjakan jika kondisi tertentu terpenuhi. Dan kemudian pada pengulangan, ini memungkinkan banyak aksi yang bisa dikerjakan dengan satu kali instruksi. Dan ya, sampai di sini. Semoga semuanya dapat dipahami dan mudah untuk dimengerti. Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan bisa didiskusikan di forum diskusi yang sudah disediakan. Akhir kata, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas atensinya, dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Salam.